Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih atas kesempatan saya boleh sekali lagi melayani pemberitaan firman Tuhan hari ini. Nah, Bapak Ibu, di kebaktian doa pagi sebelumnya, saya sudah menyampaikan apa yang Tuhan inginkan dari kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita, GSR Citra yang tercinta. Yang pertama, kemarin saya katakan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk terus bertumbuh, ya. Yang bisa kita lakukan untuk gereja kita juga adalah kita terus bertumbuh. Karena dengan cara demikian kita tidak lagi menjadi bayi-bayi rohani atau anak-anak rohani yang belum dewasa di dalam gereja. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil masih dari Yohanes pasal 15. Saya melihat bahwa Yohanes pasal 15 ini banyak sekali berbicara tentang kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan saya rindu membagikan berkat yang saya dapatkan dari pasal ini, ya. Kita akan membaca dari Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Silakan Bapak Ibu memperhatikan dari layar. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, Bapak Ibu, sewaktu saya membaca bagian firman Tuhan ini, saya itu sempat bingung. Mengapa saya katakan saya bingung? Saya merasa bagian ini kok sepertinya tidak nyambung, ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan juga, kok bagian ini sepertinya nggak nyambung dengan bagian ayat 1 sampai 6. Kemarin kita sudah membahas ayat 1 sampai 6 itu berbicara tentang bagaimana anak-anak Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Yaitu dengan cara selalu terhubung dengan Yesus sang pokok anggur yang benar itu. Nah, akan tetapi ayat 7 dan 8 seakan-akan tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kok di ayat 7-8 ini Tuhan Yesus tiba-tiba berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya sempat bingung, bagaimana anak-anak Tuhan bisa bertumbuh dengan cara meminta, gitu kan? Apa sih yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Nah, setelah saya baca berulang-ulang, saya baru mengerti, Bapak Ibu. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah jikalau kita tinggal dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan firman Tuhan juga tinggal dan terus bertumbuh di dalam hidup kita, maka hasilnya adalah segala keinginan kita itu menjadi cocok dengan firman Tuhan. Apa yang kita inginkan itu sesuai, selaras, atau sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan bagian ini, ya. Jadi ketika kita tinggal dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal dan terus bertumbuh di dalam hidup kita, maka otomatis keinginan kita itu sesuai, selaras, atau sejalan dengan Tuhan. Ketika keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan, maka apapun yang kita minta, kita akan menerimanya. Tuhan akan memberikannya, ya. Apapun yang kita minta, apapun itu kita akan menerimanya. Itu yang dimaksud oleh kedua ayat tersebut. Nah, tapi hal ini juga bisa dibalik. Kenapa saya katakan demikian? Ya, ini mungkin bisa menjadi refleksi kita juga saat ini. Apabila saat ini Tuhan tidak atau belum mengabulkan permintaan kita. Mungkin itu karena kita tidak tinggal dan bertumbuh di dalam Dia. Atau mungkin juga karena firman Tuhan tidak tinggal dan bertumbuh dalam hidup kita. Bagaimana firman Tuhan bisa tinggal dan bertumbuh di dalam hidup kita kalau kita tidak pernah membaca dan merenungkannya? Saya suka memperhatikan anak-anak saya selama masa pandemi ini, Bapak Ibu, ya. Saya memperhatikan anak saya khususnya Ben, ya. Nah, kalau pagi itu mereka belum sarapan, biasanya mereka tuh selalu gelisah dan tidak konsentrasi dalam belajar. Sebentar-sebentar keluar, minta makanan sama mamanya, ya. Nah, saya berpikir begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, seharusnya.
Bagaimana kita mau menghadapi kerasnya kehidupan kita hari ini kalau kita tidak dalam tanda kutip sarapan pagi firman Tuhan dulu sebelum beraktivitas? Mungkin Bapak Ibu juga bosan kali ya dengan saya ngomongin ini terus. Tapi saya pikir saya tidak akan pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan kita semua, untuk mengajak Bapak Ibu semua untuk menyediakan waktu yang khusus untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau bisa di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas kita. Saya melihat bahwa masa-masa pandemi saat ini setidaknya membawa sesuatu yang baik bagi kita kan. Kita punya banyak waktu di rumah. Karena kita punya banyak waktu di rumah, kita juga jadi punya banyak waktu sebenarnya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, saya pikir kita harus memakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Bapak Ibu, kita kembali kepada kedua ayat tersebut ya. Tuhan akan memberikan apapun yang kita minta selama keinginan kita itu sesuai, selaras, atau sejalan dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, saya pikir penting bagi kita untuk terus bertumbuh. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sorry, ini kenapa bergema ya? Bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita mendapat anugerah ketika percaya pada Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang tugas kita adalah terus bertumbuh dalam pengenalan kita melalui firman-Nya. Kita bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan itu melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya, kita akan tahu ya. Saya ulangi ya. Ketika kita bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, hasil akhirnya kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan kita minta dari Dia. Nah, Bapak Ibu, waktu remaja, saya suka sekali nonton film-film kartun Disney ya. Salah satu film kartun yang saya sukai itu adalah film Aladdin. Nah, Disney sudah membuat versi terbaru dari film tersebut. Saya pikir Bapak Ibu tentu mengetahui kisah tentang Aladdin, bukan? Saya rasa juga Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah menontonnya, minimal sudah tahu garis besar kisahnya. Ada pelajaran yang sangat berharga dari kisah Aladdin ini, Bapak Ibu. Nah, Aladdin sebenarnya adalah seorang pemuda miskin biasa yang mendapatkan lampu ajaib yang berisi jin sakti ya. Dalam kisah itu, sang jin berkata pada Aladdin bahwa dia akan mengabulkan 3 permintaan Aladdin, apapun itu permintaannya. Akan tetapi jinnya berkata bahwa dia tidak bisa membuat orang jatuh cinta, ya. Dia juga tidak bisa membangkitkan orang mati. Aladdin cuma bisa meminta 3 permintaan. Oleh karena itu, sang jin berkata kepada Aladdin, pikirkan baik-baik, pertimbangkan baik-baik apa yang akan kamu minta, katanya. Lalu Aladdin sudah berpikir sebentar, kemudian dia bilang begini. Untuk permintaan pertama, Aladdin minta jin menjadikannya seorang pangeran yang kaya. Supaya apa? Supaya dia bisa menikahi Putri Yasmin. Lalu, gitu langsung ya. Permintaannya dikabulkan dan Aladdin jadi pangeran yang kaya. Gitu. Tapi, dalam perkembangannya, segala sesuatu tidak berjalan lancar seperti yang dia harapkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Putri Yasmin ternyata tidak terkesan dengan kekayaannya. Lalu musuhnya yang bernama Jafar kemudian berhasil membongkar kedok Aladdin dan menangkap dia. Merantainya dengan pemberat lalu membuang Aladdin ke dalam laut. Nah, waktu dibuang ke dalam laut itu, jin itu terpaksa tanpa persetujuan Aladdin memberikan permintaan kedua, yaitu membebaskan Aladdin dan menyelamatkan nyawanya. Setelah semua peristiwa itu,
Aladin lalu menyadari bahwa sebenarnya semua usahanya sia-sia. Ya, dia menyadari bahwa kesalahannya itu, yang mengira bahwa kekayaan itu bisa menyelesaikan semua masalah. Dia berpikir kekayaan bisa mendatangkan kebahagiaan. Ketika Aladin menyadari kesalahannya dan mengakui dirinya apa adanya kepada Putri Yasmin, dia malah berhasil mendapatkan cintanya, Bapak Ibu. Nah, namun masalahnya sekarang adalah peraturan kerajaan itu tidak memperbolehkan dia menikahi Putri Yasmin karena statusnya itu sebagai warga negara biasa, gitu. Lalu sang jin berkata kepada Aladin, gitu ya, minta permintaan terakhirnya, gitu. Mintalah permintaan terakhir itu untuk mengubah peraturan kerajaan supaya kamu bisa menikahi Putri Yasmin. Nah, akan tetapi Aladin tidak melakukannya, Bapak Ibu. Dia berpikir, lalu dia meminta sesuatu yang benar-benar penting menurut dia waktu itu. Lalu dia minta permintaan terakhirnya itu untuk membebaskan sang jin dari kutukan lampu ajaib tersebut. Nah, Bapak Ibu, pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah Aladin ini adalah Aladin meminta sesuatu yang benar-benar penting bagi dia. Kalau sekarang Tuhan berkata kepada kita seperti di ayat 7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu akan minta kepada Tuhan? Apa yang kira-kira kita akan minta kepada Tuhan? Mintalah sesuatu yang benar-benar penting, Bapak Ibu. Jangan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Aladin. Jangan meminta kekayaan yang sebenarnya hanya sementara dan tidak berarti. Mintalah sesuatu yang benar-benar penting. Ayat 8 memberikan kita petunjuk tentang hal apa yang benar-benar penting itu. Ya. Ayat 8 ini berkata, memberikan kita petunjuk tentang hal apa yang benar-benar penting itu yang harus kita minta dari Tuhan. Ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal meminta inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi Bapak Ibu, mintalah sesuatu yang mempermuliakan Bapa di surga. Mintalah agar hidup kita mempermuliakan Tuhan. Mintalah agar hidup kita mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah foto dari Albert McMakin, ya. Saya terkesan sekali dengan kisah Albert McMakin ini dan sudah berulang kali menceritakan kisah ini kepada banyak orang. Albert McMakin ini adalah seorang yang biasa-biasa saja, bukan pula seorang yang kaya. Dia hanyalah seorang pemuda miskin biasa. Nah, waktu itu McMakin baru saja bertobat dan percaya kepada Yesus. Tuhan mengubah dia begitu luar biasa menjadi seorang pribadi yang baik hati dan ramah sekali. Sejak dia bertobat dan percaya Yesus, dia terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dia mau selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Nah, dia juga bukan orang yang terkenal, Bapak Ibu. Saya sempat kesulitan untuk mencari fotonya. Dia bekerja di sebuah peternakan. Nah, biasanya dia yang mengendarai mobil, mengantar ternak atau susu. Setelah 1 tahun dia percaya Yesus, datang seorang pendeta tua, ya, yang biasa-biasa saja juga ke kota Charlotte tempat McMakin tinggal. Nah, nama pendeta tersebut adalah Mordecai Ham, ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu Here Ham, ya gitu. Jadi maksudnya Here Mordecai Ham gitu ya. Mordecai Ham ini adalah seorang pendeta yang berkhotbah berkeliling di tenda-tenda. Mordecai Ham waktu itu mengadakan KKR selama 3 minggu di kota tersebut. Nah, setiap hari McMakin itu semangat mengajak dan menjemput orang baru untuk datang ke KKR tersebut. Dia datang, jemputin orang, tiap kali bawa datang ke tenda tempat KKR tersebut ya. Nah, setelah 3 hari berlalu, McMakin baru ingat kepada bos tempat dia bekerja dan anaknya. Bos tempat dia bekerja itu punya anak yang seumuran dengan dia gitu ya. Lalu hari keempat dia berusaha mengajak anak bosnya itu ke KKR ya. Tapi selalu ditolak oleh anak bosnya itu. Diajak berkali-kali tapi selalu juga ditolak oleh anak bosnya itu. Nah, tapi McMakin tidak putus asa ya. Dia berdoa,
terus supaya anak bosnya itu mau ikut ke KKR. Lalu Tuhan kasih dia hikmat ya. Waktu itu anak bosnya itu belum lama bisa bawa mobil. Yang Bapak Ibu tahu kalau kita biasanya baru belajar bawa mobil itu, baru bisa bawa mobil, wah pengen terus bawa mobil kan. Nah, dia bilang kepada anak bosnya ini, dia bilang, ayo bawa mobil, antarin kami ke tempat KKR itu. Wah, lalu anak bosnya itu mau. Nah, tapi sampai di tempat KKR tersebut, dia tidak mau turun Bapak Ibu. Dia tunggu saja di mobil gitu ya, tunggu sampai teman-temannya selesai, baru dia antari pulang gitu. 3 hari berturut-turut seperti itu, dia nunggu di mobil saja. Tapi cara Tuhan bekerja itu luar biasa ya. Waktu itu bulan November 1934, cuaca waktu itu sudah mulai dingin. Nah, karena dingin, dia nggak tahan Bapak Ibu, tunggu di mobil. Lalu karena dia nggak tahan, dia masuk juga ke tempat KKR tersebut. Ya, dia masuk. Nah, waktu anak bos McMakin itu masuk ke tenda tempat KKR itu, dia mendengar khotbah pendeta Mordecai Ham, lalu dia bertobat. Bapak Ibu tahu siapa anak bos McMakin tersebut? Anak bos McMakin itu adalah Billy Graham. Billy Graham setelah bertobat dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Billy Graham adalah seorang pengkhotbah terbesar dalam sejarah kekristenan. Bahkan bisa dibilang Billy Graham adalah pendeta terbesar di abad ke-20. Billy Graham juga adalah penasehat Presiden Amerika Serikat dari Presiden ke-33 Harry Truman sampai kepada Presiden ke-44 Barack Obama. Nah, sebagai seorang pengkhotbah, dia juga sudah banyak sekali berkhotbah dan mengadakan KKR. Bapak Ibu bisa lihat foto-fotonya ini. Menurut websitenya, pendeta Billy Graham itu sudah berkhotbah kepada 210 juta orang di lebih dari 185 negara dan wilayah. Billy Graham dipakai Tuhan luar biasa sekali untuk menggenapi rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya banyak orang bisa percaya kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, pelayanan besar Billy Graham tersebut dimungkinkan terjadi karena andil satu orang tersebut, yaitu Albert McMakin. Apa yang Albert McMakin minta kepada Tuhan? Albert McMakin berdoa meminta sesuatu yang menurut dia sangat penting, yaitu memuliakan Tuhan. Dia berdoa meminta Tuhan memakai hidupnya supaya hidupnya bisa memuliakan Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar permintaannya itu, Tuhan mengabulkan permintaannya. Tuhan memakai hidupnya untuk melayani Billy Graham, yang kemudian dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Melalui Billy Graham, akhirnya banyak orang yang percaya kepada Yesus dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, kita mungkin tidak bisa menjadi seperti Billy Graham yang berkhotbah dan memenangkan jutaan orang bagi Tuhan. Kita mungkin juga seorang yang biasa-biasa saja seperti Albert McMakin. Kita mungkin bukan orang yang pandai bicara seperti Billy Graham. Akan tetapi, kita semua bisa menjadi seperti Albert McMakin. Kita bisa mengerjakan dengan setia pelayanan apa yang sudah Tuhan pekerjakan, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Yohanes 17 ayat 4 berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Kita mempermuliakan Tuhan dengan cara melakukan dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan, Bapak Ibu. Mungkin itu hanya hal-hal kecil yang sederhana seperti menjemput orang, ya, membesuk orang sakit, mengunjungi jemaat, mengajar anak sekolah minggu yang mungkin hanya, saya pernah praktek weekend di gereja, saya ngajar anak sekolah minggu itu mungkin hanya 1-2 orang saja, Bapak Ibu.
Mungkin kita juga melayani hanya sebagai petugas kolekte atau penyambut tamu. Gitu. Tetapi kalau kita meminta kepada Tuhan supaya hidup kita mempermuliakan Dia, Tuhan akan mengabulkan permintaan kita itu, Bapak Ibu. Dia akan memakai hidup kita sebagai alat kemuliaan. Gereja kita, GSR Citra, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Waktu ulang tahun, biasanya kita boleh meminta sesuatu kepada Tuhan sebagai birthday wish, bukan? Apa yang kita minta bagi gereja kita di ulang tahun yang ke-25 ini? Pikirkan apa yang kita minta bagi gereja kita ini ya, Bapak Ibu. Saya pikir kita harus berdoa meminta kepada Tuhan supaya GSRI Citra dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan. Biarlah kita berdoa juga hidup kita semua sebagai jemaat GSR Citra mempermuliakan Tuhan melalui pelayanan kita di GSR Citra ini, yang pada akhirnya akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mendapat berkat melalui kisah Albert Mamekin. Albert Mamekin adalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi ketika dia bertumbuh dalam anugerah dan bertumbuh dalam pengenalan dia akan Tuhan, melalui firman Tuhan yang dia baca dan dia renungkan, hati dia berkobar-kobar bagi Tuhan. Lalu dia meminta kepada Tuhan, dia meminta supaya hidupnya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika dia meminta hidupnya supaya bisa mempermuliakan nama Tuhan, Engkau mengabulkannya Tuhan. Engkau memakai dia yang sederhana itu menjadi alat kemuliaan bagi banyak orang ya Tuhan. Tuhan, kami juga mungkin adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Tuhan, tolong kami Tuhan, biarlah kami terus bertumbuh dalam anugerah Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan kami akan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja kami yang tercinta Tuhan, yang baru saja berulang tahun yang ke-25. Kami berdoa Tuhan, pakailah hidup kami, pakailah gereja kami, supaya kami juga bisa seperti Albert Mamekin, hidup kami memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan memakai hidup kami. Dengarlah doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.